sekretaris jurusan itu Bu Ayu Puspo. Bu Ayu ada ya STMT dan dari ini ya. Kemudian ada kepala ini TU ya. Jadi beliaunya itu yang mengurusi semua tata kelola birokrasi jurusan. Nah, itu Bu Naili. Terus kemudian ada kepala-kepala lab yang nanti akan temu saat diadakan sesi yang lain di hari yang lain yang kami bantu ini dibantu sama grader dan mahasiswa senior ya. Tuh. Terus kemudian dari kalap-kalap itu coba saya kenalkan satu persatu ya. Jadi untuk kepala lab, nah, bentar ya, ini Zoom saya ada gangguan. Putus ya, bentar ya. Oke, mungkin sambil saya bantu ya Pak Kendro ya untuk Oke, materinya. oke. Nah, ini dari awal dulu. Bayu, mungkin saya bisa share screen, Bayu. Nah, oke. Nah, nanti eh, yang akan kita jelaskan di sini nanti, kami akan menjelaskan 3 poin besar ini ya teman-teman ya. Tadi sudah dikenalkan sekilas sama Pak Kendro, saya Bu Naili, selaku administrasi jurusan. Nah, nanti kita bahas yang pertama ada perkuliahan, ada administrasi jurusan, sama kegiatan mahasiswa. Sebelumnya, yang pertama, next. Nah, teman-teman, karena ini sekarang dunianya dunia digital ya, jurusan kita ada salah satu platform tempat informasi yang sangat akurat. Bahkan kemarin, tahun ini menang salah satu website terbaik kategori teknik mesin satu Indonesia ya. Ini websitenya kita. Nanti silahkan difavoritkan di homepage-nya teman-teman. Semuanya informasi nanti akan terupdate di sini. Nah, mulai sekarang silahkan kepo-kepo. Ini salah satu platform informasi dari jurusan teknik mesin. Selain website ini nanti di website ini dicantumkan ada sosial media ya, ada Instagramnya, kemudian ada Twitternya atau X sekarang, dan ada email, nah, ada tweet. Nah, nanti silahkan di follow. Itu semuanya aktif, terutama Instagram itu update karena teman-teman sekarang kan sosial medianya cukup cepat ya. Oke, lanjut Bu Ayu. Nah, ini yang pertama profil dosen kita. Ini pejabat struktural jurusan. Yang pertama ada Pak Sukendro tadi selaku ketua jurusan kita. Beliau sekaligus kepala lab motor bakar dan lab fluida. Beliau merupakan lulusan dari S1-nya ITS, S2-nya ITS, dan S3-nya dari NTST Taiwan. Kemudian Bu Sekretaris jurusan kita, itu ada Bu Ayu. Beliau sekaligus koordinator skripsi. Jadi nanti teman-teman kalau dimulai di semester 6, 7, 8 yang berhubungan skripsi sama KP atau kerja praktek nanti sama Bu Ayu. Sekaligus sama bagian akademik ya, karena beliau sekretaris jurusan. Dan beliau juga sekaligus sebagai kepala lab proses manufaktur. Nanti yang ambil peminatan proses manufaktur bakal sering berhubungan di labnya Bu Ayu. Kemudian saya sendiri, saya selaku kepala administrasi jurusan yang membantu teman-teman dalam proses surat menyurat ataupun perihal dokumen-dokumen akademik yang lainnya. Sekaligus saya sebagai kepala lab fisika, saya dari S1 UNER, S2 saya di Taiwan sama Pak Sukendro. Lanjut Bu Ayu. Kemudian, nah dosen selanjutnya ya, kita ada Pak Samsuri. Yang jelas teman-teman kemarin sudah perkenalan waktu PLK ya, beliau adalah rektor. Beliau S1 di ITAT, kemudian S2 di ITS, dan S3-nya dari Taiwan, sama dengan Pak Kendro. Dan ada Pak Dr. Insinyur Minto Basuki, beliau sekaligus sebagai KA Tripki ITAT. Beliau merupakan lulusan dari
S1 Perkapalan ITS, S2 Produksi Material Kelautan ITS, S3-nya juga ITS. Dilanjutkan dengan Pak Dr. Insinyur Suheni, beliau merupakan Kepala Lab Pengelasan juga, S1-nya lulusan ITAT, kemudian S2-nya UI, dan S3-nya Universitas Brawijaya. Dan yang keempat, atau yang disebut ini apa Korea ya, namanya Pak Ahmad Yusuf Ismail. Beliau sekaligus sebagai Kepala LPPM, yang jelas teman-teman kemarin juga sudah say hello sama beliau. Beliau S1-nya ITS, S2-nya Universitas Teknikal Malaysia, kemudian S3-nya dari Korea, baru lulus tahun ini. Ini Pak Yusuf. Lanjut, Bu Ayu. Nah, kemudian ada Pak Insinyur Bambang Setiono, MT. Ini sekaligus sebagai Kepala Laboratorium CNC dan Kepala PSA ya, teman-teman waktu pendaftaran mahasiswa baru kemarin sering bertatap muka sama beliau. Beliau lulusan dari S1 ITAT, kemudian S2-nya ITS. Dan ada Pak Ardi, beliau sekaligus Kepala Lab Pneumatik dan Hidrolik, S1-nya dari ITS, S2-nya ITS, dan sekarang beliau sedang menempuh S3 di ITS. Lanjut ada Pak Heri Irawan, ini Kepala Labnya Material dan Metalurgi. Beliau S1-nya dari STT YPM Sidoarjo, S2-nya dari ITAT sendiri. Nah, kemudian ini ibu-ibu dosen teknik mesin yang lainnya. Ini ada Bu Friska, beliau S1 dari ITS, S2 dari ITS dan NTS di Taiwan, dan sekarang beliau sedang di Taiwan, sedang menempuh S3 di sana. Lanjut ada Bu Afira, beliau sekretaris Pasca Sarjana MTI ya. Beliau S1 dari ITS dan S2-nya dari NCQU Taiwan. Dan ada Bu Furi, beliau sekarang juga sedang ongoing S3 di Osaka, di Jepang. Beliau merupakan lulusan dari S1 ITS, S2-nya Taiwan. Kemudian ada Bu Zain, beliau S1 ITS, S2 ITS, dan sekarang sedang menempuh S3 di ITS juga. Permisi Bu, Pak. Ya, Ini suara ibunya terdengar kecil Bu. Bisa dikeraskan sedikit ya Bu? oke. Sebentar. Oke, sekarang sudah jelas apa belum? Sudah Eh, masuk suara saya? sudah jelas Bu. Oke, lanjut di dosen kita ya. Ini ada Pak Hasan. Beliau S1-nya dari ITAT, kemudian S2-nya dari Taiwan, dan sekarang sedang S3 juga di Taiwan. Dan ada Pak Anas. Kemarin sudah sehelu juga sama Pak Anas ya. Beliau adalah Kepala Bagian HKI dan Inovasi. Dia S1-nya dari ITS, S2-nya beliau dari Itali, dan sekarang sedang S3 di ITS. Dan ada Bu Iftika, beliau S1 dari ITS, S2 ITB, dan sekarang beliau sedang S3 di ITS. Nah, itu Bapak Ibu dosen di jurusan teknik mesin yang akan membantu teman-teman dalam perkuliahan nanti ya. Dan kita ke bab selanjutnya, kita ke perkuliahan nih. Nah, ini yang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman. Komposisi mahasiswa di ITAT. Nanti dalam satu kelasnya teman-teman itu, teman-teman ini sebagai mahasiswa baru reguler, kemudian nanti ada mahasiswa pindahan, dan juga ada mahasiswa transfer. Jadi nanti teman-teman pasti bakalan ketemu dengan teman-teman yang loh, SKS-mu kok sudah banyak, kayak gitu. Kok mata kuliah ini kok nggak diambil, itu kenapa? Nah, mungkin beliaunya adalah mahasiswa pindahan atau mahasiswa lintas jalur. Ini adalah komposisi mahasiswa di kampus kita ya. Kemudian yang perlu di favoritkan juga di homepage-nya teman-teman itu adalah sistem informasi mahasiswa. Nah, sekarang teman-teman sudah mahasiswa gitu ya. Artinya bukan lagi siswa, artinya sudah maha. Semua informasi harus teman-teman usahakan sendiri atau digali sendiri, dicari sendiri, kemudian tanya-tanya ke temannya, semuanya sudah ada. Apa itu SIM atau SIM mahasiswa itu ya?
Ini adalah platform tempat nanti semua kegiatan akademik, kemudian keuangan, kehadiran, kemudian apa ya, kuesioner, semuanya ada di sini. Kemarin pasti sudah dijelaskan sekilas sama bidang akademik ya terkait SIM ITAT ini. Nah, nanti teman-teman silahkan coba login dengan NPM yang didapatkan teman-teman sama kata sandinya adalah tahun lahir, bulan lahir, sama tanggal lahir. Nanti kalau teman-teman login, itu akan muncul menu ini. Ada menu KRS, menu KHS, kemudian ada menu kuesioner, kehadiran, kemudian ada kelas, ada keuangan, ada riwayat, ada ekivalensi. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan, Bu, saya nyoba login sekarang tapi kok belum bisa. Nah, mohon ditunggu karena sistem KRS itu akan dimulai di minggu depan. Kemudian eh, ini ya ini untuk teknik mesin semuanya. Ini untuk teknik mesin dan semuanya ITAT. Ini sistem informasi mahasiswa di seluruh ITAT. Tapi kalau nanti em, teman-teman sebagai mahasiswa ITAT, maka yang direcord adalah kegiatan teman-teman di jurusan teknik mesin. Gitu ya. Oke, lanjut Bu Ayu. Nah, teman-teman pasti masih ada yang bertanya-tanya, sering disinggung masalah KRS, SKS, DHS, dan lain-lain gitu ya. Saya yakin kemarin di websitenya ITAT, teman-teman sudah download panduan akademik, kalender akademik. Nah, semuanya ada di situ. Di perkuliahan ada istilahnya namanya SKS. SKS itu apa? Ada yang tahu? SKS? SKS apa SKS? SKS itu ada Semester. apa? Silakan, ada yang tahu SKS? Nah, SKS itu adalah sistem kredit semester. Istilahnya dia adalah beban ya, beban atau istilahnya jatah yang harus teman-teman tempuh untuk menjadi sarjana teknik mesin. Nah, nanti karena teman-teman ini semester 1 untuk yang reguler ya, ini kalau misalkan nanti ada yang transfer akan saya jelaskan di selanjutnya. Yang reguler ini teman-teman paketan untuk semester 1. Nah, semester 1 nanti ada berapa SKS yang diambil, itu ada di struktur kurikulumnya teknik mesin. Mungkin saya bisa izin share websitenya sekalian, Bu, untuk menunjuk. Ya, share screen ya. Oke, bisa kelihatan websitenya? Sudah bisa kelihatan? Kelihatan. Ya, ya. Oke, jadi ini adalah websitenya jurusan kita. Ini websitenya mesin. Nanti teman-teman kalau pengen lihat daftar mata kuliahnya, bisa masuk di tentang, kemudian masuk di kurikulum. Nah, ini ada buku kurikulum, kemudian ada struktur kurikulum, ada daftar prasyarat. Karena teman-teman ini semester 1, maka nanti SKS-nya adalah paket. Artinya teman-teman nanti akan diberikan jumlah mata kuliah yang sama untuk semester 1. Mata kuliahnya apa, Bu? Mata kuliahnya ini di semester 1. Nanti ada 4 ya, Bu? fisika, gimana? Oh, itu semester 1. Ya, ini untuk yang reguler dulu ya. Ini yang saya jelaskan adalah mahasiswa yang reguler. Jadi ini semester 1, nanti teman-teman semuanya bakalan dapat sama semuanya mata kuliah ini. Nanti ada 18 SKS. Ini yang agama nanti hanya satu, menyesuaikan sesuai dengan identitas agama teman-teman yang diisikan di sistem informasi waktu pendaftaran, gitu ya. Jadi nanti ada Yuk. fisika, ada konsep teknologi, ada pengantar manajemen, ada kewarganegaraan, dan pendidikan agama. Jumlah totalnya adalah 18 SKS. Nah, kemudian nanti Bu, untuk kelasnya bagaimana, untuk jadwalnya bagaimana, itu bisa dilihat di SIM-nya teman-teman. Sebentar, saya tunjukkan yang
Nah, nanti ini hanya contoh aja ya. Contoh saja nanti kalau teman-teman sudah login di SIM, nanti akan muncul mata kuliah tersebut, kemudian ada kelasnya, ada jadwalnya. Ini biasanya muncul ini paling lambat itu Hamin 1 atau 2 hari sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Perkuliahan dimulai tanggal berapa? Ada yang sudah melihat kalender akademik? 25 Bu. 25 Bu. 25 September. 25 Bu. Berarti nanti silahkan diakses sim.itat-nya tadi paling lambat Hamin 1 hari. Nanti akan muncul seperti ini. Jadwalnya di mana, kelasnya di mana. Nah, nanti akan muncul di sini untuk yang reguler ya. Kemudian yang transfer bagaimana, Bu? Nah, untuk yang transfer, untuk yang mahasiswa transfer nanti menyesuaikan. Nanti KRS-nya akan berbeda-beda. Jatah mata kuliahnya akan berbeda-beda. Tergantung pada apa? Tergantung pada hasil konversiannya. Teman-teman yang mahasiswa transfer kan kemarin dikasih file hasil konversi gitu ya. Nah, nanti panduannya itu dilihat yang di website tadi, yang sudah dikonversi itu berapa saja. Mata kuliah yang sudah dikonversi itu mata kuliah apa aja. Kemudian nanti di marker. Jadi ini nanti silahkan di-download gitu ya. Di-download dan di marker untuk yang mahasiswa transfer ya. Yang sudah dikonversi mata kuliah apa saja. Nah, yang belum dikonversi itu yang wajib teman-teman tempuh. Seperti itu untuk mahasiswa transfer. Kalau untuk yang reguler, untuk yang semester 1, semuanya sama, dapat mata kuliah ini. Nah, untuk jadwal kelas sama ruangnya tadi diakses di websitenya SIM Akademik. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami terkait persiapan perkuliahan. Izin Paham, Bu. bertanya Bu. Paham. Ada yang bertanya tadi? Itu yang sifatnya reguler itu apakah termasuk yang kelas malam juga Bu? Iya. Reguler itu ada yang ambil kelas pagi sama kelas malam. Begitu juga untuk mahasiswa transfer. Mahasiswa transfer itu bisa ambil kelas pagi, juga bisa ambil kelas malam. Gitu ya. Siap, siap Bu. Nah, Terima untuk kasih. yang kelas malam juga bakalan sama jatahnya, meskipun dia reguler. Gitu. Siap, siap. Oke, Bu. bisa saya lanjut ya. Nah, itu Lanjut. terkait untuk persiapan perkuliahan. Nah, nanti teman-teman kalau selesai semester 1 bakalan akan mendapatkan indeks prestasi. Indeks prestasi itu kumpulan dari nilai. Nah, nilai itu akan menentukan jumlah SKS teman-teman di semester berikutnya. Kalau misalkan IPS-nya ini di sini, kalau IPS-nya kurang dari 1, maka teman-teman hanya boleh mengambil 14 SKS. Nah, mulai di semester 2 nanti teman-teman akan berbeda-beda nih jumlah mata kuliahnya, nggak akan sama, tergantung nilai IPS-nya. Seperti itu ya. Nanti di semester 2 nanti teman-teman akan punya yang namanya dosen wali. Nah, dosen wali itu nanti yang akan mengarahkan teman-teman untuk mengambil mata kuliah apa. Patokannya adalah tadi yang di website tadi semester 2, itu semester 2 nanti harus Nah, semester 2 ini teman-teman harus paling enggak mengambil 20 SKS. Ini mata kuliah wajib di semester 2. Nah, jadi semester 2 ini ditentukan oleh semester 1, seperti itu. Gitu. Kalau semester 1 ini statnya sama, nanti mulai semester 2 berbeda-beda. Tergantung IPS-nya tadi, ya. Itu untuk semester 2. Nanti bakalan ada sosialisasi setiap semester perihal perwalian ini. Oke, yang sekarang dinikmati dulu sebagai mahasiswa baru gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sebagai lulusan sarjana nanti ada yang namanya wajib lulus minimal itu 144 SKS dan maksimal itu adalah 160 SKS. Nah, jumlah SKS ini tadi sudah dipetakan tadi di website tadi, mata kuliah semester ini apa aja, mata kuliah ini semester ini apa aja. Nah, itu sudah dipetakan di website tadi, di kurikulum tadi, gitu ya. Nah, 144 SKS ini lulus mata kuliah wajib, lulus mata kuliah pilihan, lulus skripsi. Nah, skripsi ini kebijakan skripsi kan
ada kebijakan baru ya, nanti pasti akan diinfokan terkait skripsi ini. Gitu. Oke, terkait perkuliahan ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami gitu ya. Jadwalnya nanti diakses di SIM-nya teman-teman. Di SIM tadi loginnya pakai username-nya pakai NPM, kemudian password-nya pakai tanggal dan tahun lahir. Oke, kemudian lanjut di bidang ilmu. Monggo Bu Ayu atau Pak Kendro mungkin bisa melanjutkan saya terkait bidang ilmu. Oke, baik Bu Nelly ya. Jadi di jurusan teknik mesin itu nanti akan ada 4 konsentrasi bidang keilmuan ya. Yang pertama konversi energi, terus kemudian manufaktur, terus material, dan yang terakhir desain dan desain ya, desain gitu. Jadi nanti terserah kalau ingin tertariknya di mana bisa memperdalam di situ karena kita juga akan menawarkan kelas-kelas pilihan ya, mata kuliah pilihan yang nantinya tertarik di mana gitu. Terus kemudian untuk masalah riset juga kita sudah menjurus ke 4 bidang tersebut. Jadi monggo silakan nanti dipersiapkan di awal ya, nanti tertariknya di mana untuk dijadikan sebagai topik di skripsi. Terus kemudian tertarik di Bapak Ibu dosen siapa yang nantinya direncanakan sebagai dosen pembimbing gitu. Mungkin gitu yang bisa saya tambahkan Bu Nelly. Oke. Matur Oke, nuwun. jadi nanti, oke Pak Kendro. Jadi nanti di mesin ini teman-teman kalau mulai di semester 4 gitu ya, 3, 4, 5 itu mulai menjurus ke bidang peminatan istilahnya. Bidang ilmu ini terkait dengan bidang peminatan. Nah, teman-teman bisa nanti milih metalurgi atau material. Nah, di sini ada metalurgi itu ada pengelasan, kemudian material teknik, teknik pengecoran, perlakuan panas, korosi, dan lain-lain. Ada konversi energi yang terkait dengan termodinamika sama perpindahan panas, kemudian ada desain, statika, dinamika gitu ya. Kemudian ada manufaktur terkait proses manufaktur, kemudian TTG dan manajemen produksi. Nah, masing-masing bidang ilmu ini nanti ada dosennya sendiri-sendiri. Kalau di konversi energi ada Pak Samsuri tadi ya, rektor kita, kemudian ada Pak Sukendro, dan ada saya, ada Bu Zen, sama ada Pak Hasan. Ini yang di bidang konversi energi. Nah, kalau yang manufaktur nanti, ini manufaktur gambarannya ada proses manufaktur, ada otomasi industri, kemudian ada sistem manufaktur gitu. Dosennya ada Pak Bambang, kemudian ada Pak Minto, ada Pak Heri, ada Bu Ayu, ada Pak Anas. Ini yang manufaktur. Kalau ada yang tertarik di material dan metalurgi, ini yang akan dipelajari terkait korosi, pengelasan, pengecoran gitu ya, atau material maju gitu. Nanti dosennya ada Pak Heni, ada Bu Afira, ada Bu Furi, ada Bu Iftika, ada Bu Friska. Nah, kebetulan yang 3 ini sedang studi, jadi yang di material sekarang masih ada Pak Heni sama Bu Afira. Untuk yang di desain ini, yang akan dipelajari kurang lebih seperti ini, ada pneumatik hidrolik, ada pesawat pemindah bahan, ada CAE, ada getaran, ada dinamika kendaraan. Nah, dosennya ini ada bapak-bapak yang jago desain gitu ya, bapak-bapak yang spesial ini, hanya 2 bapak di desain-desain, ada Pak Yusuf sama Pak Ardi. Nanti silakan teman-teman yang berminat di desain atau di sistem pemodelan gitu bisa masuk di lab yang bidangnya desain. Nah, ini laboratorium kita. Nanti teman-teman mungkin ada kegiatan keliling lab ya yang akan dibantu sama Kalab, tidak di hari ini, mungkin di minggu depan. Kurang lebih kita ada 12 laboratorium yang bisa menunjang teman-teman untuk proses skripsi. Nah, laboratorium ini juga masih proses pengembangan ya. Kemarin pasti sudah disampaikan sama Pak Yusuf. Dan yang terpenting selama nanti di jurusan ada 2 mbak-mbak kita, mbak-mbak seniornya teman-teman ya. Beliau ini juga beliau ini juga mahasiswa mesin. Nah, yang akan membantu teman-teman dalam proses administrasi jurusan. Jadi mbak-mbak ini yang membantu saya, misalkan yang
Mbak saya pengen tanya ini. Nah itu bisa ke mbaknya dulu atau nanti bisa langsung menghubungi ke jurusan. Nah tolong kalau meskipun ini mbak gitu ya sesama mahasiswa, eh, etikanya teman-teman tetap dijaga gitu ya. Misalkan Siap, Bu. Mbak saya minta tolong atau Siap, Bu. istilahnya Siap, Bu. Siap. chatnya itu tetap sopan santun gitu ya. Meskipun sesama mahasiswa. Karena mbak-mbak ini yang akan sering berhubungan dengan teman-teman, sering mengurusi dokumen-dokumennya teman-teman. Jadi eh, keep apa ya? Keep calm sama mbak-mbak ini gitu. Atau mbak-mbak ada yang join, Mbak Dian sama Mbak Hana join nggak? Nggak join ya? Nanti nomornya bisa di-share gitu ya untuk yang CSR atau sebagai yang ini adminnya jurusan. Nanti teman-teman bisa save. Kemudian di kegiatan mahasiswa, mungkin Bu Ayu. Nah, ini Bu Ayu nih yang pernah mengikuti kegiatan mahasiswa ini. Monggo Bu Ayu. Oke, untuk kegiatan mahasiswa sama ini ya, slide-nya. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Masih di off mic itu, Bu. Ya, bentar. Sebentar. Oke, next untuk kegiatan mahasiswa. Ada beberapa kegiatan mahasiswa yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya atau rutin dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa teknik mesin. Yang pertama di sini ada kunjungan industri yang masih baru banget. Ini dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, tuh di 21 Agustus. Salah satu program himpunan mahasiswa mesin juga. Terus kemudian acaranya dilaksanakan di Jogja, yaitu berupa kunjungan industri. Jadi kita ada acara kunjungan di beberapa industri. Di situ diterangkan ada di UPT Logam yang terletak di Sleman, Yogyakarta, kalau tidak salah. Nanti di sana teman-teman bisa explore atau paling nggak menambah experience mengenai, jadi selain kita belajar di kelas atau di kampus, jadi kita bisa tahu nih di lapangannya seperti apa ya, di tempat kerja tuh nanti gambarannya seperti apa. Nah, itu sebagai sarana teman-teman semua nantinya untuk bisa tahu, nambah experience juga. Jadi gambarannya jadi tahu nih, selain yang kita pelajari di kampus, kira-kira implementasinya nanti kalau di tempat kerja itu seperti apa. Itu diakomodir di kunjungan industri yang juga berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa mesin yang masuk ke agenda tahunannya mahasiswa himpunan mahasiswa mesin. Kemudian ada pelatihan CAD. Pelatihan CAD juga masih under himpunan ya, Bu Naili kemarin ya, masih under himpunan juga. Betul. Jadi ada beberapa kegiatan nih yang bila mana kegiatan tersebut tuh bertujuan untuk meningkatkan soft skill teman-teman semua, meningkatkan experience teman-teman semua. Jadi silahkan nanti berperan aktif di kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada juga pelatihan CNC untuk SMK. Jadi lab kita juga memfasilitasi SMK di sekitar Surabaya atau di luar Surabaya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan CNC untuk siswa-siswa SMK. Nah, yang terakhir ini untuk SMK Islam Wali Songo, kalau nggak salah. Oh iya betul, SMK Islam Wali Songo. Kemudian selanjutnya mengenai MBKM. MBKM kemarin sudah dikenalkan di rangkaian Prodi kemarin, apa itu MBKM, programnya seperti apa oleh Bapak Koordinatornya mungkin ya.
oleh Pak Fer. Nah, teknik mesin sendiri juga ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut. Kurang lebih apa itu MBKM kemarin pasti sudah menangkap informasinya ya. Nah, kalau di teknik mesin yang paling baru kemarin itu kita ada Mas Albario, Ahmad Albario. Dia join di kegiatan MSIB selama kurang lebih 3 bulan. Jadi nanti mengacu pada aturan MBKM, SKS-nya selama semester tersebut atau selama SKS yang ditempuh pada semester tersebut dikonversi 20 SKS. Kemarin sudah disampaikan belum ya kira-kira di penyampaian materi MBKM. Jadi mungkin saya review ulang ya. Kalau MBKM itu bentuk kegiatannya ada beberapa. Bisa berupa pertukaran pelajar, bisa magang atau praktek kerja, bisa juga dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau biasanya disebutnya dengan kampus mengajar. Kemudian ada penelitian atau riset, bisa juga proyek kemanusiaan, bisa kegiatan wirausaha, atau juga dengan studi atau proyek independen. Nah, sekarang kegiatan MBKM yang sedang berjalan itu ada hibah wirausaha yang tergabung dalam program kompetisi kampus Merdeka. Ya, itu mahasiswa mesin juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut sehingga nanti dalam proses belajarnya dia bisa mendapatkan konversi dan juga bisa terlibat dalam kegiatan MBKM. Seperti itu. Next, prestasi mahasiswa. Mungkin Bu Nelly nambahkan lagi. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, tadi beberapa gambaran kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah, nanti kalau bisa gitu ya, kalau bisa itu kuliah ya nggak kuliah saja, tapi juga berorganisasi gitu ya, biar teman-teman itu nambah ilmunya, nambah wawasannya, nambah temannya, nambah jejaringnya. Kalau misalkan saya pengen di lab nih belajar, nah itu terbuka. Lab-lab kita itu senior-senior teman-teman itu kalau diajak diskusi atau apa itu terbuka. Nah, kemudian ini lanjut ke prestasi gitu ya. Prestasi yang pertama yang ini roket air, ini tahun 2011. Nah, yang selanjutnya prestasinya sebentar. Ini ada robot ya. Ini menang lomba lolos seleksi tahap 2 sampai perempat final. Ada ini di 2012 gitu, kontes robot. Ini kolaborasi sama teknik mesin, sama teknik elektro dan sistem komputernya ITAT. Namanya robot Al-Fatih. Nah, ini ada lomba TTG. Nah, ini mesin penggoreng kerupuk. Salah satu ciri khasnya teknik mesin kita itu adalah TTG. Bahkan di tahun ini di jurusan itu kita dapat hibah PKKM, hibah MBKM terkait pembuatan TTG sehingga labnya kita itu ada nambah alat gitu ya. Ada alat baru itu 3D printer, kemudian ada laser cutting, kemudian ada flow detector, kemudian ada lastik. Nah, itu nanti bisa teman-teman gunakan untuk bereksperimen. Nanti kalau sudah dimasukkan di lab. Barangnya sudah ada di jurusan, tinggal kita nanti peresmian dimasukkan di lab. Jadi silakan teman-teman kalau yang suka TTG atau bikin-bikin alat, nah itu bisa dikreasikan. Kemudian lanjut Bu. Nah ini ada masih TTG ya, lomba teknologi tempat guna di Pemkot gitu ya. Ini mesin penggoreng kerupuk tadi untuk pameran sampai diundang Pemkot gitu. Ini tahun 2012 cukup lama. Dan lanjut Bu. Nah ini kompetisi roket air. Ini juara 1 gitu. Kelas horizontal dan juara umum KRAI 2012. Nah nanti kalau teman-teman bisa menghidupkan lagi nih untuk ikut kontes-kontes ini itu sangat bagus sekali. Nanti akan berkolaborasi sama seniornya teman-teman. Jadi di lab itu bukan untuk nongkrong, tapi untuk diskusi yang berbobot gitu ya. Bahas ikut lomba ini loh, ikut lomba ini. Nah itu kita bisa diskusi dengan senior-senior kita gitu. Dan ini KMHE, kita pernah punya kontes mobil hemat energi. Nah ini sedang
coba dihidupkan kembali sama seniornya teman-teman untuk karena sekarang mobil hemat energi lagi booming juga ya. Ini di UB pada tahun 2015. Lanjut, Bu. Ini masih KMHE di 2016 di Yogyakarta. Nah, kemudian, nah ini Bapak dosen kita, Bapak Bambang ini ya, ini juara 2 mesin pengupas kelapa otomatis. Nah, ini Pak Bambang sama Pak Heri ini nanti spesialis mesin TTG nih. Mesin TTG-nya banyak. Nanti kalau teman-teman tertarik itu untuk skripsi pembuatan TTG, nanti bisa ke beliau-beliau berdua ini. Lanjut, Bu. Ini juara 2 2018. Ini seniornya teman-teman. Ini lomba teknologi tepat guna gitu ya. Ini apa mesin traktor gitu ya. Mesin traktor yang diadakan lombanya itu oleh Pemkot juga. Nah, ini merupakan event tahunan. Nah, yang terakhir ini ada Pak Heri 2019 sebelum COVID gitu ya. Beliau juara 3 untuk TTG juga. Beliau-beliau ini memang sangat mumpuni di teknologi tepat guna. Nah, kemudian kita punya profil alumni teman-teman. Kalau teman-teman kepo di websitenya mesin atau di YouTube-nya Teknik Mesin, kita punya YouTube ya. Nah, ini ada profil alumni kita. Ini ada Pak Dr. Insinyur Ahmad MMTR ini ya. Beliau adalah alumni tahun 1992, ini alumni yang paling lama. Dia sekarang berada di Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM di Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian profil alumni yang terbaru. Nah, teman-teman tadi waktu di slide pertama itu ada melihat mbak-mbak gitu ya, mengoperasikan mesin CNC. Beliau adalah seniornya teman-teman, angkatan 2018, namanya Mbak Sela Arinda, panggilannya Mbak Sela, sekarang sedang S2 di Cina. Nah, mbaknya ini mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lanjut S2 gitu, lanjut dengan beasiswa, nah nanti Mbak Sela ini sangat open kalau untuk sharing tip-tipnya untuk bisa lolos beasiswa LPDP gitu ya. Dan lanjut alumni, nah ini ada alumni lagi yang lanjut di luar negeri juga, Mas Sauki gitu ya, Ahmad Sauki Iqlal. Sekarang ada di Berlin, Jerman. Dia S2-nya di Jerman. Nah, ini juga masnya sangat open minded. Masnya kalau dikontak misalkan tanya-tanya sangat open, sangat welcome. Nanti silakan teman-teman kalau misalkan ada niatan untuk lanjut di studi board gitu ya, untuk dilanjut di luar negeri itu bisa ke beliau-beliau ini. Nah, kalau teman-teman kepo gitu di alumni di mesin itu banyak di websitenya gitu ya. Ada yang di Jepang, ada yang di, nah ini ada yang S2 di Guilin di Cina, kemudian ini ada di Taiwan gitu ya. Banyak yang lanjut di luar negeri. Nah, itu kalau yang akademisi atau yang lanjut. Nah, untuk yang kerja ini ada Pak Eswandi, ini ada di PT Pama, kemudian ada Mas Dana, ini ada di PT Miwon, kemudian ada Mas Doni di PT Semen Indonesia. Dan ada Mas Anang ini ya, ada di Pelindo, dan ada Mas Bubarok, ini ada di Pelindo. Di Pelindo itu cukup banyak alumni kita, di Pelindo, kemudian di Miwon, nah itu cukup banyak. Nanti silahkan teman-teman kepo gitu ya, alumninya Teknik Mesin itu di mana saja. Nah, yang terakhir, administrasi jurusan. Ini yang sering teman-teman butuhkan. Salah satunya adalah surat keterangan mahasiswa aktif. Ini kalau teman-teman, misalkan orang tuanya membutuhkan dokumen ini untuk mengisi kelengkapan dokumen gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengajukan surat keterangan mahasiswa aktif ini dengan mendownload template-nya itu di link ini. Linknya ini ada di mana? Di website jurusan tadi, di menu unduh gitu, atau di menu panduan. Itu ada semuanya di website jurusan yang tadi. Nanti yang membikinkan surat ini adalah ada namanya Bu Widya. Jadi surat keterangan aktif itu di bawahnya fakultas gitu ya. Jadi teman-teman akan menghubungi Bu Widya, beliau adalah admin fakultas. Nah, nanti bisa dibantu sama mbak-mbak yang CSR tadi, karena misalkan Mbak saya tidak bisa ke kampus, apakah bisa softfile saja? Bisa. Nah, nanti yang membantu adalah
Mbak-mbak yang Mbak Hana sama Mbak Dian tadi. Ini nomornya Mbak Hana, gitu ya. Ini yang surat keterangan mahasiswa aktif. Kemudian yang pengantar jurusan, nah misalkan teman-teman butuh magang nanti atau butuh keterangan apa, nah itu bisa mengajukan ke jurusan, bisa tanya dulu ke mbak-mbak yang admin tadi, ke Mbak Hana, nah nanti yang saya yang membikinkan suratnya, nah mbak-mbak itu yang membantu komunikasinya, gitu ya. Kemudian kalau meminta surat, jangan deadline ya, misalkan teman-teman itu butuh besok. Nah, baru hari ini sore minta surat langsung jadi. Nah, kalau kebetulan Pak Kajuru kita ada di ruangan itu bisa kalau suratnya dibikinkan dan yang butuh ditandatangani Pak Kajur itu dan beliaunya ada itu bisa langsung jadi. Tapi karena Pak Kajur kemudian saya atau Bu Ayu itu kan juga ada tugas lain gitu ya, nggak hanya di jurusan, mungkin ada kepanitiaan atau di yang lain. Nah, itu tidak bisa serta-merta di jurusan aja kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bertanya atau menghubungi itu pasti akan direspon sama jurusan, asal tidak dadaan, gitu ya. Terus yang terakhir, nah ujian susulan. Kalau saran saya ya jangan sampai ini dipakai, kesempatan ini jangan sampai dipakai. Teman-teman di sini itu ada ujian susulan, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ujian susulan itu adalah tergantung dosennya. Kalau dosennya berkenan mengadakan ujian susulan, silahkan. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena ujian susulan itu satu, teman-teman harus membayar. Ada biaya tambahan untuk membayar ujian susulan. Jadi saran saya, jangan sampai menggunakan kesempatan ini, gitu ya. Kalau waktu kuliah ya kuliah, waktu kuis ya kuis, waktu ujian ya ujian, gitu. Jangan menggunakan kesempatan-kesempatan, alah aku iso ujian susulan kok. Jangan, ya. Eman-eman biayanya. Kalau saya seperti Siap, itu, Bu. gitu. Oke, lanjut Bayu. Nah, oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait semuanya di teknik mesin atau bagaimana? Silahkan. Kunjungan industri itu gratis Silakan apa? bisa sambil kenalan Mas, sambil kenalan. Sebutkan nama, asalnya nih. Sambil kenalan. Namanya dari mana, asalnya dari mana. Nama Aldi Febrianto, asal Hah? teknik mesin. Asal daerahnya mana Mas? Hmm. Karena di Surabaya dekat Kenjeran. Oh, dekat Kenjeran. Oke, oke. Oke, Kalau gimana kunjungan pertanyaannya? industri itu digabung apa anak pagi semalam malam itu dipisah, Bu? Oke, Bu Ayu. Oke, kunjungan industri ini digabung ya. Biasanya ini per tahun, setiap tahun. Jadi biasanya selama 3 hari 2 malam. Ini merupakan proker yang diusung sama himpunan, kemudian didiskusikan sama jurusan. Jadi nanti kita tetap ada surat resmi, pemberitahuan gitu ya. Nah, nanti di mana tempatnya, berapa biaya pendaftarannya, itu akan diinformasikan. Seperti itu, Mas. Siap, Bu. Ya, ada lagi silakan yang ditanyakan. Sudah, Bu. Ya. Ada yang pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ini ada beberapa pesan-pesan gitu ya dari Bapak Ibu dosen sebelum teman-teman memulai kuliah. Mungkin dari Kalau kalau Pak, gimana gimana? absennya gimana, Bu? Gimana? Masalah absen. Oh ya, Absen. untuk masalah absen. Masalah absen, nanti teman-teman ketika kuliah itu ada namanya classroom. Nanti absennya di kelas, langsung by online. Ya. Hmm. Bu. Kemudian nanti waktu perkuliahan minggu pertama, usahakan jangan bolos. Kenapa? Karena di Ya, minggu Bu. pertama itu aturan-aturan perkuliahan akan dijelaskan sama Bapak Ibu dosen. Setiap Bapak Ibu dosen mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Misalkan, kalau saya terlambat, paling lambat 15 menit. Lebih dari 15 menit bagaimana, Bu? Tutup pintu dari luar. Kalau saya seperti itu. Tutup pintunya dari luar ya, bukan dari dalam. Artinya tidak diizinkan masuk. Nah, mungkin ada yang Bapak Ibu dosen, saya tidak ada toleransi keterlambatan. Nah, itu mohon dipahami. Ketika minggu pertama akan dijelaskan. Kemudian nilai kuis berapa, nilai tugas berapa, itu akan dijelaskan di minggu pertama.
presensi kehadiran. Teman-teman kehadirannya harus totalnya 75%. Artinya teman-teman boleh izin maksimal 3 kali. Nah, itu akan dijelaskan semua sama Bapak Ibu dosen di minggu pertama perkuliahan. Seperti itu. Itu baik yang kelas pagi ataupun yang kelas malam. Pasti akan dijelaskan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau sekarang absen di mana, Bu? Nanti absensinya di panitia kalau kegiatan pengenalan ini ya. Linknya akan di-share sama panitia. Ya, Bu. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, ada beberapa pesan dari Bapak Ibu dosen sekaligus penyambutan mahasiswa baru. Yang pertama mungkin ada Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Bisa cerita-cerita selaku menyambut mahasiswa baru. Belum masuk Ya, Pak Yusuf terima suaranya. kasih. Terima kasih Bu Nelly. Enggak Pak Kajur dulu Sama-sama. dah, Bu. Pak Kajur penutup. Saya dipesani Pak Kajur. Ya, guys. Ya, terima kasih. Selamat datang teman-teman semua, mahasiswa baru Teknik Mesin 2003 ya. Selamat berjumpa di jurusan Teknik Mesin. Saya mungkin berpesan saja, belajar yang rajin, makan teratur, makan 3 kali sehari, kalau bisa, kalau mau puasa lebih bagus. Yang jelas, Pak. serius belajarnya. Nah, insya Allah kami di sini akan menjadi partner teman-teman semua dalam menggapai cita-cita gitu ya. Apa namanya, jangan sungkan-sungkan untuk sharing-sharing. Kalau ada problem-problem boleh, kita dosennya baik-baik kok. Nggak ada yang killer gitu ya. Mungkin seperti itu saja. Nanti ketemu banyak ngobrol di kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi itu wabarakatuh. tip-tipnya Pak Yusuf dicatat ya. Nah, selanjutnya ada Pak Ardi. Monggo Pak Ardi, sekaligus perkenalan Pak Ardi. Masuk. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, itu tadi tip-tipnya. Selain akademik juga harus prestasi gitu ya. Biar nanti kalau teman-teman lulus itu di CV-nya itu berwarna-warni gitu. Ada nilai akademis, ada nilai non-akademis. Nah, itu pasti akan menarik para HRD gitu ya. Oke, kemudian ada Pak Anas. Monggo Pak Anas, bisa sambil kenalan. Halo, suara saya masuk Ibu ya? Masuk Pak. Oke, terima kasih Bu Nelly atas kesempatannya. Terima kasih Pak Kajur, Pak Sugendro atas kesempatannya. Salam kenal ya untuk semuanya. Nama saya Anas. Mungkin kalau yang ikut prodik-prodik kemarin juga sudah ketemu ya, yang hari kedua kalau nggak salah. Kemudian tadi saran-sarannya sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Yusuf, Pak Ardis, sebagian besar hampir sama ya. Eh, Kemudian kita tuh kuliah kalau lancar ya 4 tahun ya. Kalau nggak lancar ya berapa tahun? Ya 4 tahun lebih 1 tahun lah ya mungkin lah. Paling mentok itu mungkin.
manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Mumpung sekarang ini program-program MPKM gitu ya, program-program apapun itu ya. Kalau mumpung masih mahasiswa itu enak gitu loh, waktu masih luang, kemudian kita bisa memberanikan diri sampai pergi sejauh mungkin gitu. Dibuka wawasannya, sudah bukan siswa lagi ya, sudah mahasiswa, kita udah mandiri. Syukur-syukur kalau bisa cari duit gitu ya ketika sambil mahasiswa, ada yang sambil kerja mungkin, atau ada yang ikut lomba. Biasanya lomba-lomba itu kan ada duitnya ya, lumayan gitu untuk uang saku, untuk beli laptop dan lain sebagainya. Banyak kesempatan yang bisa teman-teman capai gitu, dan insya Allah rekan-rekan dosen ya, Bapak dan Ibu dosen di Teknik Mesin ini sangat suportif terhadap kegiatan mahasiswa. Jadi silakan didiskusikan saja kalau ada yang punya ide gitu ya, atau ada pengen ikut lomba apa gitu. Kadang-kadang soalnya dari kami biasanya dari jurusan ya teknik mesin itu akan membiayai gitu untuk teman-teman misalkan ikut lomba, ada lomba software, CAD dan sebagainya. Itu biasanya kita biayai. Jadi kalau secara dana kita bisa support gitu, gitu ya. Tapi kalau secara keinginan dan kemauan itu harus dari teman-teman semuanya. Itu ya. Selamat datang di jurusan teknik mesin ITATS. Insya Allah ke depannya nanti kita bisa sering berkoordinasi ya, mau itu kegiatan akademik ataupun non akademik. Semoga lancar kuliahnya dan semoga dilancarkan segala urusannya. Itu Bu Naili. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anas untuk sambutannya. Nah, selanjutnya ada lagi Pak Heri. Pak Heri, ada Pak Heri? Pak Heri? Oh ya, Pak Heri masih. Nah, ini Pak Heri join sama Pak Kendro ini. Baik, baik. Terima kasih Bu Naili. Selamat datang ya teman-teman dari mahasiswa teknik mesin di angkatan 2023. Semoga teman-teman di sini nantinya ini kita dalam artian di sini itu mendapatkan materi perkuliahan, kemudian karena di teknik itu beda dengan perkuliahan di yang tempat lain ya. Jadi harapan saya nanti teman-teman itu pada saat perkuliahan itu tugas, kemudian absensi itu jangan sampai nanti terlewatkan ya. Kemudian nanti untuk praktikum ya itu juga teman-teman itu harus melihat dengan detail di mana ada pengumuman mungkin di web ataupun di lab yang sudah tersedia untuk papan pengumumannya ya. Dan juga harapan saya bagi teman-teman mahasiswa baru untuk lulusnya nanti segera tepat waktu gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Nay, dan selamat datang kepada teman-teman. Semoga semangat untuk kuliahnya dan tepat waktu untuk kelulusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin ada Bapak Ibu dosen lagi yang berkenan memberikan sambutan. Oke, nanti ada Pak Kajur sama Bu Sekjur ya di akhir sesi yang akan memberikan beberapa pesan-pesan kepada teman-teman. Dari saya, yang penting teman-teman hargai semua yang sudah teman-teman capai sampai hari ini, kemudian dinikmati dan dijalani dengan sebaik mungkin. Itu dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Pak Kendro selaku Ketua Jurusan dan Bu Ayu selaku Sekretaris Jurusan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Naili. Ini saya harus kasih pesan-pesan juga ya.
Ya, Pak. Baik, jadi saya sebetulnya tinggal copy paste dari Bapak Ibu dosen semua tadi ya, sudah ngasih pesan-pesan ke mahasiswa baru. Tapi intinya gini, saya hanya coba satu pesan ya. Jadi di ITAT itu ada prosedural yang mengatur tentang kehadiran saat kuliah. Itu yang menentukan nilai itu bisa keluar apa enggak. Gitu. Dan minimal itu 70%. Itu tolong diperhatikan ya. Jadi nanti kalau sudah mulai kuliah, kemudian diusahakan kehadiran jangan kurang dari 70%. Karena meskipun nilainya dapat A, karena kehadiran kurang dari 70, sama sistem nilai tidak akan keluar. Dan itu sudah divonis nilai akan keluar E ya. Nah, biar itu tidak kejadian, tolong diperhatikan. Meskipun kita ada kendala ya saat kuliah itu maksimal ketidakhadiran itu 4 atau 3 ya, saya lupa itu. Cuma secara total atau keseluruhan harus minimal 70% kehadiran, itu baru nilai bisa keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya pesankan ya. Jadi tolong hati-hati, ini kalau sudah kuliah tolong diperhatikan masalah kehadiran. Karena dari kami dosen-dosen itu tidak bisa untuk merubah ya kehadiran dari mahasiswa menjadi syarat minimal gitu ya. Kecuali dari izin dari Tuhan Yang Maha Esa dan dari PSI. Nah, itu baru kita diizinkan untuk memperbaiki ya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ayu ya, itu ya pesan saya untuk mahasiswa baru. Monggo silakan Bu Ayu, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sukendro atas pesannya dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya nambahin dikit mungkin ya. Sekali lagi selamat datang untuk teman-teman semua mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin. Selamat menimba ilmu sebanyak-banyaknya di ITAX. Kemudian selamat memperbanyak experience. Jadi silakan mencari experience banyak mungkin di ITAX. Karena sekarang musimnya kolaborasi, mari berkolaborasi dengan jurusan untuk memajukan teknik mesin ITAT. Mungkin sesi jurusan untuk sore ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Kajur. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengenal lebih dekat Bapak Ibu dosen dan juga lingkungan jurusan. Semoga nanti setelah pengenalan ini kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup mungkin atau saya kembalikan kepada admin untuk acara. Oke, berarti saya tutup aja langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.